Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya pengecekan tahanan isolasi terhadap instalasi tenaga listrik ya. Di sini saya menjelaskan tentang pentingnya kita untuk melakukan pengecekan ya secara rutin baik itu harian maupun mingguan maupun bulanan terkait dengan pengecekan tahanan isolasi dari peralatan instalasi tenaga listrik. Ini kaitannya adalah untuk menjaga keselamatan dari instalasi tenaga listrik itu sendiri, kemudian menjaga kualitas dari instalasi tenaga listrik ya, kemudian kualitas dayanya juga dan keawetan dari peralatan sistem tenaga listriknya. Baik. Nah, apa sih tahanan isolasi itu? Ya, secara definisi tahanan isolasi adalah resistansi isolasi terhadap aliran listrik yang menunjukkan dari kualitas isolasi. Jadi memang setiap penghantar itu kan memiliki tegangan dan tegangannya itu kan bisa berbeda beda potensialnya maupun berbeda fasanya. Sehingga antara satu penghantar dengan penghantar lain harus diisolasi atau dipisahkan ya supaya tegangannya itu tidak menyatu. Karena dengan menyatunya tegangan yang berbeda fasa maupun beda potensial akan menyebabkan bahaya listrik ya. Antara lain adalah korsleting listrik atau hubung pendek ya salah satunya. Jadi penting untuk menjaga isolasi itu tetap rapat sehingga bisa menghindarkan dari terjadinya bahaya listrik seperti korsleting listrik atau hubung pendek. Kemudian dari pengaruhnya ya dipengaruhi oleh suhu, kelembapan dan usia material usia material ya mempengaruhi dari nilai isolasi itu sendiri. Kemudian untuk standar untuk menentukan isolasi listrik ya, besaran isolasi listrik maka kita menggunakan standar yaitu standar PUIL. Baik. Peralatan yang digunakan untuk menentukan nilai isolasi dari peralatan tenaga listrik itu kita menyebutnya dengan mega ohm meter. Namanya adalah mega ohm meter atau kita singkat dengan megar gitu ya. Atau orang menyebutnya sebagai insulation tester. Fungsi megar sendiri adalah sebagai alat ukur tahanan isolasi dengan tegangan DC yang tinggi untuk mendeteksi ada atau tidaknya arus bocor. Jadi ketika terjadi arus bocor, mengindikasikan bahwa isolasi listriknya itu tidak baik, sehingga dapat dilakukan perbaikan maupun pergantian. Untuk jenis megarnya itu ada megar analog maupun megar digital, tergantung pada aplikasi dan kebutuhannya. Kemudian dari kalibrasi megar sendiri perlu kalibrasi yang rutin untuk hasil yang akurat dan handal. Artinya hasil pengukurannya itu akurat ya, maka harus senantiasa dikalibrasi. Nah, bagaimana prosedur pengecekan tahanan isolasi? Pertama, kita harus lakukan persiapan. Pastikan sumber daya itu dalam keadaan off atau tidak ada arus yang mengalir dan tidak terhubung dengan tegangan sumber ya. Jadi harus peralatan itu yang akan diukur isolasinya itu pastikan dalam keadaan off. Kemudian jika permukaan peralatan yang akan diukur itu kotor, maka lakukan dulu pembersihan. Jadi harus dibersihkan dulu. Kemudian langkah berikutnya adalah penyambungan. Jadi peralatan yang akan diukur isolasinya disambungkan dengan megar untuk diukur nilai isolasinya. Kemudian langkah terakhir adalah pengukuran. Lakukan pengukuran selama 1 menit dan nilai tahanan itu dicatat. Gitu. Jadi pasang megar ke dalam peralatan yang akan diukur, kemudian nyalakan megarnya ya, kemudian dilihat nilai ohmnya berapa, dicatat.
Kemudian sesuaikan terhadap standar di PUIL. Jadi untuk standar PUIL nilai tahanan isolasi itu biasanya adalah 1 mega ohm atau rekan-rekan bisa mencari dengan menggunakan formula atau menggunakan rumus. Nah, titik apa saja sih yang bisa dijadikan objek untuk pengecekan tahanan isolasi? Itu ada bermacam-macam ya. Pertama, titik antara fasa dengan netral itu juga harus dicek dulu. Ingat ya, dalam melakukan pengukuran tahanan isolasi pastikan tegangannya off. Tidak ada arus yang mengalir ya. Artinya harus diputus dengan sumbernya dulu baru dilakukan pengukuran. Nah, titik pengecekan dari tahanan isolasi itu antara lain adalah titik antara fasa dengan netral. Itu harus dicek. Diukur menggunakan meger. Nah, nilainya apakah di atasnya 1 mega ohm atau di bawahnya. Kalau di atasnya itu malah bagus ya. Jadi kalau semakin besar nilai tahanan isolasinya ya, semakin bagus. Kemudian titik antara fasa dengan ground itu harus dicek. Titik antara netral dengan ground itu harus dicek. Kemudian beberapa peralatan khusus juga harus dicek, antara lain panel listrik, motor, dan kabel-kabel yang juga harus diuji. Itu beberapa titik yang harus dilakukan pengecekan tahanan isolasi. Kemudian hasil yang baik seperti apa ya? Kalau lebih dari 1 mega ohm sesuai dengan standar keselamatan PUIL itu bagus. Jadi batasnya adalah 1 mega ohm atau teman-teman bisa melakukan perhitungan untuk menentukan berapa standar yang terbaik gitu ya. Kalau kurang dari 1 mega ohm berarti menandakan perlu perawatan atau perbaikan isolasi. Kemudian dari tren perubahan ya, coba amati perubahan tahanan dari waktu ke waktu untuk deteksi secara dini. Maksudnya lakukan pengukuran tahanan isolasi secara rutin, kemudian perhatikan apakah nilai tahanan isolasinya semakin hari semakin turun. Jika semakin turun, itu tandanya memang harus dilakukan perawatan isolasi, perbaikan isolasi ya, gitu. Kemudian pencatatan. Catat atau rekam semua hasil dari evaluasi dan pemeliharaan. Jadi dari hasil pengukuran isolasi itu nanti kita bisa dapatkan kesimpulan apakah peralatan tersebut harus dilakukan perbaikan atau tidak perlu dilakukan perbaikan. Nah, ini adalah contoh alat ya yang digunakan untuk mengukur tahanan isolasi. Kita namakan sebagai megaometer atau disebut dengan meger atau bisa disebut dengan insulation tester. Nah, seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Nah, kita juga bisa menggunakan rumus atau formula dalam menghitung untuk menentukan nilai tahanan isolasi yang minimal ya, yang minimal. Nanti saya akan berikan contoh ya. Jadi, kita bisa berpatokan pada standar PUIL yaitu nilai tahanan isolasi minimal adalah 1 mega ohm atau dengan menggunakan rumus ini ya, di mana di sini nilai tahanan isolasi itu sama dengan konstanta 1000 dikalikan dengan tegangan settingan dari megernya. Jadi di megernya itu kan ada tegangan settingan. Ada 500 volt, ada 1000 volt. Nah, silakan teman-teman pilih antara 500 atau 1000 volt. Nah, nanti nilai 500 atau 1000 volt itu teman-teman masukkan di rumus ini sebagai U-nya ya, U-nya di sini dengan di sini. Nah, 1000 dikali dengan nilai tegangan megernya dibagi dengan Q. Oh, maaf. Ini maksudnya tegangan kerja ya, tegangan kerjanya. Jadi, kalau di tempat rekan-rekan itu tegangan kerjanya adalah 400 volt, maka nanti U di sini harus diberikan notasi 400 volt. Jadi di sini 400 volt. Q-nya ini adalah tegangan megernya. Jadi mohon maaf ya saya ralat. Yang dimaksud dengan U ini adalah tegangan kerjanya, sedangkan Q-nya adalah tegangan megernya. Dikalikan faktor keamanan yaitu 2,5. Contoh ya, contoh. Semisal saya ingin mengukur
eh, 2 buah kabel fasa netral, ya, 2 buah kabel fasa netral atau 3 buah kabel 3 fasa ya, 3 buah kabel 3 fasa. Di mana tegangan kerja yang disambungkan ke 3 kabel tersebut yaitu tegangan 400 volt ya. Ada yang bilang 380, ada yang 400 ya. Tergantung tegangan kerja aktualnya di lapangan itu berapa. Ada yang 400 volt, ada yang 380. Nah, dalam kasus ini dimisalkan adalah tegangan kerjanya adalah 400 volt. Nah, saya ingin mengukur kabel pasa tersebut isolasinya masih bagus atau sudah tidak bagus. Nah, maka caranya sebelum saya ukur, saya hitung dulu nilai isolasi yang standarnya berapa menurut hasil perhitungan. Baik. Kan rumusnya adalah nilai tahanan isolasi sama dengan konstanta 1000 dikalikan dengan U dibagi dengan Q dikalikan dengan U dikali 2,5 faktor keamanan. Nah, 1000, nah kita lihat tegangan kerjanya berapa. Ternyata tegangan kerja yang terpasang di sana sumbernya adalah 400, maka U-nya adalah 400 volt. Kemudian tegangan megernya disetting berapa? Kan ada 500 volt, ada 1000 volt, ada 5000 volt. Nah, misalnya saya setting tegangan meger saya di 500 volt, maka nanti 500 volt ini sebagai pembaginya atau sebagai Q-nya. Kemudian dikalikan dengan U adalah tegangan kerja, tentu saja di sini tegangan kerjanya adalah 400, maka saya kalikan dengan 400. Dikalikan 2,5 ya sebagai faktor keamanan, saya kalikan dengan 2,5. 1000 dikali 400 dibagi 500 dikalikan 400 dikalikan 2,5 menghasilkan kurang lebih 800 ya, 800.000 ya, 800.000 ohm. Nah, 800.000 ohm ini teman-teman bagi dengan 1 juta. Ya, saya ulangi ya. Ini kan sebenarnya hasilnya adalah 800.000 ohm. Teman-teman bagi dengan 1 juta sehingga menghasilkan 0,8. Satuannya adalah mega ohm. Karena mega ohm itu kan 1 juta ya. Jadi untuk mendapatkan satuan mega ohm itu harus dibagi 1 juta. Maka di sini ketemunya 0,8 mega ohm. Nah, ini patokannya. Nah, langkah berikutnya adalah kita ukur itu kabel 3 pasanya. Kalau nilainya di atas 0,8 itu bagus. Tapi kalau misalnya hasil pengukurannya di bawah 0,8 berarti kabel tersebut isolasinya harus dilakukan perbaikan. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai tahanan isolasi? Yang pertama adalah umur. Degradasi isolasi terjadi seiring bertambahnya usia kabel. Jadi kalau misalnya semakin lama kabelnya terpasang ya, seiring dengan berjalannya waktu ya, kabelnya sudah terpasang, maka terjadi penurunan nilai isolasi. Nah, itu mempengaruhi ya, faktor umur dari peralatan akan mempengaruhi isolasinya, isolasi tahanannya. Kemudian, kerusakan fisik, isolasi yang retak atau terkelupas menyebabkan penurunan nilai isolasi tahanan. Itu terpengaruh sekali. Kemudian suhu dan kelembapan. Jadi kalau misalnya peralatan listrik diletakkan pada tempat yang suhu dan kelembapannya itu tidak stabil, ya lembab dan panas, itu juga akan menurunkan nilai isolasi. Kemudian kotoran dan debu. Jadi pengotor permukaan meningkatkan resiko arus bocor. Jadi memang ternyata kotoran itu bisa mempengaruhi nilai isolasi dari peralatan listrik. Sehingga memang perlu untuk dijaga kebersihan di sekitar area peralatan listrik untuk menjaga agar nilai isolasi tahanannya tetap stabil. Gitu. Kemudian tindakan perbaikan apa saja yang harus dilakukan ya jika nilai tahanan isolasinya rendah? Yang pertama adalah
identifikasi penyebabnya. Penyebabnya itu apa sih? Apakah kerusakan fisik? Tadi sudah saya jelaskan ya. Apakah faktor umur, ataukah suhu, ataukah kotoran dan debu. Kemudian cek apakah sekitarnya itu sekitar dari peralatan tersebut itu tidak bersih atau kotor, maka lakukan pembersihan secara berkala. Kemudian kalau peralatan tersebut nilai isolasinya sudah rusak dan tidak bisa dilakukan perbaikan, maka harus dilakukan pergantian perangkat yang nilai isolasinya rendah tersebut. Nah, harus diganti, lakukan pergantian. Kemudian kalau misalnya nilai isolasinya rendah tapi masih bisa diperbaiki, maka lakukanlah perbaikan isolasi ya. Contohnya dengan menambahkan komponen tertentu yang nilai isolasinya tinggi, misalnya lakukan perbaikan isolasi dengan menambahkan material khusus yang memiliki nilai isolasi yang tinggi. Contoh ya, kalau di motor listrik 3 fasa itu kan di dalamnya itu ada lilitan ya, lilitan kawat emailnya. Kadangkala nilai isolasi dari lilitan kawat emailnya ini menurun, maka jika masih bisa dilakukan perbaikan, maka caranya adalah menambahkan isolasi yang bersifat cair atau liquid. Misalnya dengan menambahkan resin. Nah, resin ini fungsinya adalah sebagai isolasi pada lilitan kawat email tersebut. Sehingga dengan ditambahkan resin ya atau isolator liquid, maka diharapkan nilai isolasinya akan berangsur naik ya, yang tadinya rendah akan menjadi nilai isolasinya menjadi tinggi. Begitu. Kemudian dalam melakukan pengecekan isolasi juga harus dipertimbangkan tentang faktor keselamatan. Pertama, harus menggunakan APD ya, misalnya menggunakan sarung tangan dan sepatu isolasi wajib. Kemudian pastikan bebas tegangan. Jadi gunakan sistem lockout tagout untuk keamanan. Artinya setiap melakukan pengecekan isolasi pastikan diputus ya antara peralatan dengan sumber tegangannya. Pastikan peralatan dalam keadaan off. Kemudian ikuti prosedurnya ya. Ikuti prosedurnya, kerjakan pengecekan sesuai standar yang aman. Kemudian jika ada hal-hal yang membahayakan, segera laporkan ya. Laporkan ke pihak yang berwenang. Misalnya kepada atasan atau bagian K3. Nah, kesimpulannya adalah pengecekan tahanan isolasi vital untuk keselamatan dan keandalan dan rutin dilakukan pengukuran sesuai jadwal pemeliharaan. Selalu catat dan evaluasi hasil untuk perbaikan yang tepat. Kemudian keselamatan kerja harus jadi prioritas utama setiap saat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.